Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk belajar. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, siswa sekalian, sebelum kita lanjut, Bapak minta salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah dimulai. Bismillah. Ya. Indonesia dan Mandalika. Terus, bisa. Satu lagi. Satu aja ya. Baik. Kenapa Nisa? Sakit, izin, Alba? Baik, siswa sekalian, materi kita hari ini adalah sujud ya. Tentang ini gambar apa nih? Ya. Sujud. Sujud itu bisa kita temukan di mana tuh ketika orang sujud? Salat. Selain sholat, ada lagi bisa kita temukan di mana tuh? Di rumah. Di rumah lagi ngapa tuh? Lagi sholat. Selain sholat, ada nggak orang sujud? Ada. Selain sholat, nggak sholat tapi dia sujud, ada nggak? Ada ya. Kapan tuh? Ya? Sujud mencium kaki orang tua. Itu kalau Pak mencium kaki orang tua. Gitu ya? Atau ada yang lain? Kapan kita sujud gitu? Selain sholat? Sujud atas kemenangan. Menang main bola gitu, lalu dia sujud. Sujud apa tuh? Sujud syukur. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Ketika selain sholat, ada ketika awalnya dia sujud syukur Pak. Atau ada yang lain lagi selain sholat? Ada Pak, saya lihat orang itu sujud. Kapan? Ada yang tahu? Tidak ada lagi. Baik. Kalau tidak ada, kita lebih memahami tentang macam-macam sujud, insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Baik, siswa sekalian, gambar sujud lagi sedang. Yang pada umumnya orang sujud itu bisa kita temukan di dalam sholat. Tapi ternyata sekalian, sujud itu tidak hanya kita dapatkan di dalam sholat, bisa juga kita temukan di luar sholat. Seperti kawan kita tadi, siapa namanya? Muhammad Zakaria. Kata Zakaria, enggak Pak, sujud itu bisa kita temukan di lapangan bola. Kapan? Ketika dia ngegol gitu, kan? Dan itu bisa kita lihat ditemukan di banyak tempat gitu kan? Nah, ini mungkin yang masih Zakaria ya. Nah, gambar apa ini? Gambar kreatif Pak, tentang bola Pak, ngegol. Ya, ini kata Zakaria tadi ada orang sujud di lapangan bola. Ya, selebrasi ketika itu dia bersyukur gitu kan.
orang susah-susah mau melawan Malaysia nih tapi bisa ngegol, nah itu wujud dia sujud. Nah, ini bisa kita temukan. Selain itu juga bisa kita temukan di mana nih? Pesawat di bandara. Ada Pak, saya temukan dulu waktu saya naik pesawat ada orang sujud. Kenapa? Tanya. Selamat Pak, mesinnya mati sebelah waktu itu. Udah jantung udah mencopot nih Pak, melihat apa gambar apa pesawat dah oleh. Tapi alhamdulillah bisa turun dengan selamat. Ini menunjukkan orang bersyukur dia di lapangan bisa dan lain sebagainya. Banyak orang ada sujud di rumah sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia terbebas dari mungkin penyakit kanker. Setelah dicek divonis dokter kemarin sakit berat, setelah dicek lagi ternyata dia bisa dan banyak tempat dan lain sebagainya. Nah ini kalian ya ternyata di sini bisa kita lihat sujud itu ternyata bermacam-macam. Ada berapa macam di sini? Ada 3. 1 sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga. Nah, pagi hari ini kita akan membahas 3 istilah ini: sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan ini bisa kita temukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Akan kita bahas kalian materinya satu-satu ya. Baik, perhatikan dulu. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan dulu apa yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Kalian setelah nanti kita belajar ini, setelah kita belajar Bapak tampilkan materi ini, kita diskusi nanti di belakang ada mejanya, kita diskusi. Nah, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan nanti di kelompok diskusi tentang ini materi ini. Kamu bisa menjelaskan arti daripada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Yang kedua, kamu juga bisa menjelaskan dalilnya, dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, kamu bisa nanti menjelaskan, nanti di kelompoknya bisa didiskusikan hasilnya, menjelaskan tentang sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, sebab-sebab sujud sahwi, sebab-sebab sujud tilawah. Apa sih penyebabnya kok bisa orang sujud syukur gitu? Apa sih penyebabnya orang bisa melakukan sujud sahwi? Apa sih penyebabnya kita harus melakukan sujud tilawah? Nanti kita bahas di kelompok diskusi. Yang terakhir, kamu bisa mengidentifikasi tata cara sujud syukur. Gimana caranya nih? Nah, setelah kamu udah bisa menentukan sebab-sebabnya, macam mana caranya Pak? Nah, ini di terakhir kita menjelaskan cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baik, sebelum kamu berdiskusi, Bapak kasih arahan dulu pengantar materi pada pagi hari ini. Ya, yang pertama sujud syukur. Ini diperhatikan saja ya, tidak usah dicatat. Kamu perhatikan, nanti di kelompok diskusi baru kita mencatat dan lain sebagainya. Sama sujud syukur. Oke. Ya, ini yang teman kita Jakaria tadi ya. Nah, sujud syukur. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Ada yang tahu? Ya, siapa? Siapa yang mau jawab? Pak, saya Pak. Katakan apa? Sujud syukur atas kemenangan. Oh, sujud yang dilakukan atas kemenangan. Oke. Ada yang lain? Apa? Kalau kita menang Pak. Kalau udah menang, udah syukur Pak. Atau ada yang lain? Bukan hanya kemenangan Pak. Atau ada yang lain tadi yang dari pesawat? Apa itu? Ah tuh, siapa nih? Nah. Ya, ada yang lain. Gimana? Sujud selain kemenangan apa lagi? Keselamatan dari perjalanan. Atas keselamatan dari bencana. Baik. Ya, satu. Contohnya sujud syukur itu sujud yang dilakukan atas kemenangan. Sujud yang dilakukan atas baik yang semuanya sudah betul kalian. Yang nampaknya adalah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan rasa berterima kasih kita kepada Allah. Wujud terima kasih kepada Allah
atas satu kemenangan, yang kedua atas terhindar dari musibah. Kemenangan atau prestasi bisa gitu. Sujud ini bisa dilakukan dua. Satu, karena kita mendapat kenikmatan berupa prestasi, kemenangan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bersyukur juga karena terhindar dari mara bahaya tadi, dari pesawat gitu terhindar. Atau kamu naik kapal, kapalnya karam gitu. Karam di tengah lautan, berjam-jam menunggu pertolongan. Akhirnya bantuan datang, kamu bisa selamat. Dan itu setelah kamu bisa naik kapal, mungkin ada basarnas menyelamatkan dan sebagainya, kamu bisa bersujud di situ. Ya Allah, alhamdulillah selamat. Itu namanya wujud rasa syukur. Dan selama ini mungkin rasa syukur kita baru disampai ucapan, ya kan? Kalau kita bersyukur, ucapannya apa? Alhamdulillah. Itu yang biasa. Muhammad Zakaria mendapatkan ranking 1 umpamanya. Dia bilang alhamdulillah. Yang pada umumnya gitu. Tapi kalau mau luar biasa lagi, selain alhamdulillah dia bersyukur. Bisa dipahami nih? Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan saat mendapatkan nikmat dan terhindar dari dua. Yang disebutkan dua unsurnya. Satu, dapat nikmat berupa prestasi tadi, dan yang kedua terhindar dari Oke. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut sekalian. Yang berikutnya sujud sahwi. Bukan sahwi ya. Sujud sahwi. Jangan sampai salah, ada sahnya. Ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salat. Baik, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaan ketika sujud. Jadi sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tak hafal Pak, baca yang mana sambil menunggu hafal. Kalau udah hafal, baca yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Terkait dengan materi yang akan Bapak bagikan, di situ kamu bisa berdiskusi. Oke, kita sebelum diskusi berhitung dulu ya. Dan ingat nomornya. Kalau saya nomor 1, berarti nomor 1. Ingat, tadi saya nomor berapa Pak? Jangan sampai lupa. Ya. Kita mulai dari dua saja ya. Nah, mulai dari tuh. Hitung 1 sampai 6. Hitungnya 1 sampai 6. Bisa? Mulai dari sini ya. Kamu 1, 2, 3, 4 ya. Berhitung mulai. 1, 2, 4, 5. Empat sini. 4 ya. 5. 2, 3, 4, 5. Sama 1 kumpulnya ya. 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 6 sama 6. Silakan di belakang ada 6 mejanya, ada 6. Kumpul sama-sama nomornya. Silakan. Kelompok 4. Di situ ada, oke ya, khusus mau tentang sujud. 5 tentang sujud sahwi. Di sini ada materinya
pengertian sujud sahwi, dalil sujud sahwi, sebab-sebab sujud sahwi, cara sujud sahwi di mana. Di sini ada. Kami tulis di sini. Nanti kita diskusikan, oke? Nah, 6 membahas tentang sujud tilawah, pengertian sujud tilawah, dalil sujud tilawah, sebab sujud tilawah, dan caranya. Di sini ada materinya. Di sini kamu tinggal tuh tulis ke sini. Jadi kita diskusikan ya. Oke. Ya, membahas tentang sujud tilawah. Nanti di sini ada pengertian sujud tilawah, dalilnya, sebab-sebabnya, tata caranya. Kamu bisa ini ya. Dua. Kelompok 2 membahas tentang sujud. Ya, kelompok 2 tentang sujud sahwi. Sujud sahwi pengertian namanya apa, dalilnya, sebab-sebabnya, tata caranya. Kamu tulis di sini. Nah, yang kelompok ada juga. Ini materinya ada di sini. Atau di buku juga ada sama. Ini materinya. Materi ini kamu tulis di sini. Ini pertanyaannya, kamu bisa di sini. Latihan sujud. Di sini. Ya. 3 buat aku. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam Ajib beban. Tulis PR. Sudah? Sikit lagi Pak. Rajib mempraktekannya. Praktek apa? Kamu ngajinya mempraktekkan sujud nih cara ini. Sujudnya dia. Mempraktekkan nanti ini ayat dari ayat saja ada ya. Nanti ada yang tukang bacakan nih. Nah, siapa yang tukang bacakan ini cerita nih. Ini cerita nih. Astia sama Ustaz. Nah, ya, bacaan sujud. Boleh bacaan sujud. Tata caranya nih kan? Oke, 1 membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah menghindari dari bahaya. Dalil sujud syukur. An Abi Bakrata annan nabiyya kana iza atahu amru au yasurru
bihi harra sajiran syukra lillahi. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seseorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihalangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. 3. Sebab-sebab syukur, sujud syukur. 1. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya, yaitu kesusahan yang besar. 4. Tata cara mempraktikkan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Baca. Baqarata annan nabik qana iza atahumu ayyuru aw busra bihi harasa hidas Allah illahi rawa budawud wal yarimzi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baca singkatnya. Abu Dawud dan Tirmizi. Ini gimana? 4. Duduk kembali. 5. Salat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dalil sujud sahwi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi: lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut, lupa melakukan tasyahud awal, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Tata cara mempraktikkan sujud sahwi. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Prestasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pengertian sujud tiwalah. Pengertian sujud tiwalah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. 2. Dalil sujud tiwalah. Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajalah,
sajadah, beliau takbir. Sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada solat maupun di luar solat. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran berjumlah 5 surah. Baik, siswa sekalian, setelah teman-teman kamu mempresentasikan hasil dari diskusinya tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, mungkin ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas yang perlu dipertanyakan. Bapak berikan kesempatan untuk menanyakannya. Ada? Silakan angkat tangan. Saya mau nanya Pak, tata cara melakukan sujud sahwi itu gimana? Tata cara Melakukan sujud sahwi. melakukan sujud sahwi. Baik. Ada yang lain? Kawannya nanya, masih belum jelas tata cara melakukan sujud sahwi. Nanti kita coba praktikkan ya. Ada yang lain mungkin? Tidak ada. Oke. Ada yang mau jawab? Tata cara melaksanakan sujud sahwi. Nah, di sana. Oke, temannya mau jawab. Boleh, silakan. Oke, silakan. Tata cara melakukan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang salat lupa akan bilang salat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Jadi tata caranya sujud sahwi itu dilakukan di saat kita di tahiyat akhir gitu, duduk tahiyat akhir. Jadi sebelum salam itu kita sujud lagi dua kali. Nah, setelah sujud 2 kali, duduk tahiyat akhir kembali, baru melakukan salam. Nah, itu tata cara. Tapi kita praktekkan. Suatu hari Asep melaksanakan salat subuh karena kantuk yang sangat berat. Asep kehilangan konsentrasi. Lalu ia ragu apakah ia melaksanakan salat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat. Menghadapi kejadian ini, Asep melaksanakan sujud sahwi. Kelompok kami akan mempraktikkan gerakan sujud syukur berdasarkan cerita berikut. Suatu hari Pak Hamdi tiba di bandara. Setelah pulang melaksanakan ibadah umroh. Setelah turun dari pesawat, Pak Hamdi tiba-tiba melakukan sujud. Anaknya Hamid bertanya keheranan, "Ayah, apakah ayah sholat?" "Tidak anakku, ayah melakukan sujud syukur karena selama keberangkatan dan sampai pulang, alhamdulillah ayah selamat dan diberi kemudahan selama menjalankan ibadah di tanah suci Makkah." Salat subuh wasjud wa qatarib. Baik, mungkin siswa sekalian cukup untuk pertanyaannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada kalian semua. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah, yang khilaf itu kedhaifan, kelemahan Bapak pribadi, mohon dimaafkan ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.